Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan, NPM 1914370446, kelas Rek 2 Klaster 33A. Saya akan memperkenalkan digital forensik. Apa itu digital forensik? Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditentukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Banyak bidang ilmu yang dimanfaatkan dan dilibatkan pada suatu kasus kejahatan atau kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik meskipun paling sering dikaitkan dengan penyelidikan dari berbagai kejahatan komputer. Komputer forensik juga dapat digunakan dalam proses sipil. Disiplin ilmu melibatkan teknik yang sama dan prinsip-prinsip untuk pemulihan data, tetapi dengan pedoman tambahan dan praktek yang dirancang untuk membuat hukum jejak audit. Bukti dari investigasi forensik komputer biasanya tunduk pada pedoman dan praktik dari bukti digital lain yang sama. Ini telah digunakan dalam sejumlah kasus besar dan diterima secara luas di sistem pengadilan Amerika dan Eropa. Menurut para ahli, komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisa dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Apa itu tujuan digital forensik itu? Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah keadilan atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui internet forensik, kita dapat mengetahui siapa aja orang yang mengirim email kepada kita. Orang yang mengirim email pada kita dan kapan dan di mana keberadaan pengirim. Contohnya, kita bisa melihat siapa pengunjung website tersebut secara lengkap dengan informasi IP address komputer yang dipakai dan keberadaan serta kegiatan apa saja yang dilakukan pada website tersebut. Apa aja ya tahap komputer forensik itu? Terdapat 4 fase dalam komputer forensik, antara lain yaitu: yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yang tujuannya untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgent dan bagaimana seluruh dapat terhimpun dengan baik. Yang kedua, pengujian. Pengujian mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Juga bypass, proses untuk meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi bisa menghilangkan data seperti encrypt, kompresi, akses mekanisme kontrol, dan lain-lain. Ketiga, analisis yang dapat digunakan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup
banyak kegiatan seperti mengidentifikasi user atau pengguna yang terlibat secara tak langsung, lokasi kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana cara agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Keempat, dokumentasi dan laporan. Fungsi komputer forensik apa ya? Fungsinya untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi atau entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Kedua, untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang timbul akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak yang terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang tidak menyenangkan dimaksud. Adapun aktivitas forensik komputer biasanya dilakukan dalam dua konteks utama. Pertama adalah konteks terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data berbasis keseluruhan rekaman detail mengenai aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan tertentu yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kedua adalah mengumpulkan data yang ditunjukkan khusus dalam konteks adanya suatu tindakan kejahatan berbasis teknologi. Contoh kasus yang berhubungan dengan digital forensik di Indonesia. Contoh kasusnya, pada tanggal 29 September 2009, Polri akhirnya membedah isi laptop Nordin M. Top yang ditemukan dalam penggerebekan di Solo. Dalam penemuannya tersebut akhirnya terungkap video rekaman kedua pengantin dalam ledakan bom di Mega Kuningan. Dani Dwi Pratama dan Nana Ihsan Maulana. Sekitar 3 minggu sebelum peledakan, Dani Dwi Pramana dan Nana Iswan pada video tersebut setidaknya melakukan file tracking sebanyak 2 kali ke lokasi JW Marriott dan Ritz Carlton yang terletak di daerah elit di mana banyak embasi di sini, Mega Kuningan. Dalam melakukan survei tersebut, Dani dan Nana didampingi oleh Syafruddin Zuhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri. Tampak di belakang adalah target gedung Ritz Carlton. Dari digital identitas yang kita temukan, terungkap bahwa mereka sempat melakukan survei lebih dahulu sebelum melakukan pengeboman, kata Kadif Humas Polri Irjen Nanam Sukarna pada Selasa 29/9. Tampaknya pengantin bermain HP sambil duduk di hamparan rumput yang terletak di seberang Ritz Carlton Mega Kuningan.
Pada survei pertama tanggal 21 Juni 2009 sekitar pukul 0.33, Dani dan Nana bersama Saifuddin Zari memantau lokasi peledakan. Namun mereka tidak masuk ke dalam hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton yang menjadi sasaran utama. Ketiganya hanya berada di sekitar lapangan di sekitar lokasi tersebut. Nana dan Iswan terlihat melakukan sekrik dan jogging di sekitar lokasi yang menghampar lapangan rumput yang seluas lapangan sepak bola. Survei kedua yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2009 dan dilakukan pada pukul 5:40 dan Dani, Nana, dan Saifuddin kembali mendatangi lokasi yang sama untuk terakhir kali sebelum melakukan peledakan. Zuhri sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan agar Amerika hancur, Australia hancur, dan Indonesia hancur. Dari rekaman terakhir juga diperdengarkan pembicaraan Saifuddin dengan Nana dan Iswan sempat terdengar mengatakan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menghancurkan Amerika, Australia, dan Indonesia. Dari ucapan Zuhri terungkap mereka masih mengincar Amerika dan Australia sebagai target operasi, ungkap Nana. Bukti yang berada di dalam laptop Nordin merupakan bukti digital yang memberikan keabsahan hukum di persidangan. Adapun kait dengan 4 elemen kunci forensik, yaitu identifikasi dalam bukti digital. Yang pertama, dalam studi kasus di atas, bukti yang dapat dalam laptop Nordin dikategorikan sebagai bukti digital. Dari kedua artikel tersebut dapat diidentifikasi terdapat 2 bukti digital, yaitu pertama, video rekaman flight tracking Dani Dwi Pratama dan Nana ke lokasi JW Marriott dan Ritz-Carlton. Dalam melakukan survei tersebut, Dani dan Nana didampingi Saifuddin Zuhri sebagai pemberi arahan dalam melakukan eksekusi bom bunuh diri. Yang kedua, dokumen tulisan milik Saifuddin yang berisi pembagian tugas dalam jaringan teroris Nordin M. Top dan alasan melakukan tindakan terorisme di Indonesia. Kedua, penyimpanan bukti digital. Penyimpanan bukti digital tersebut disimpan dalam harddisk laptop milik Nordin. Dengan hal ini, bukti tersebut sudah dipastikan akan tetap tersimpan. Untuk menjaga penyimpanan bukti digital tersebut dapat dilakukan dengan cara mengkloningkan seluruh data yang tersimpan. Hasil cloning ini harus sesuai 100% dengan bukti yang asli, sehingga diharapkan bukti tersebut dapat dipercaya. Ketiga, analisa bukti digital. Dari analisa digital yang dilakukan pihak kepolisian, terlihat jelas bahwa bukti tersebut menguak kejadian sebenarnya yang telah direncanakan dengan baik. Bukti ini dapat menjadi bukti yang kuat dalam peradilan andai saja Nordin tidak tewas dalam penggerebekan tersebut. Selain itu, analisa terhadap tulisan Saifuddin Zuhri mengidentifikasi bahwa teroris di Indonesia tersebut dengan dunia terorisme internasional. Keempat, presentasi bukti digital. Dalam penyajian presentasi bukti digital, pihak Polri dapat mendapatkan persetujuan dari Humas Kepolisian dengan tujuan agar penyajian bukti tersebut menghadirkan informasi yang benar dan tepat.
Dan pada akhirnya kita selaku masyarakat juga bisa melihat video rekaman tersebut dengan jelas di TV karena Kadif Humas mengizinkan hal tersebut. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang digital forensik. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.